Haleluya, puji Tuhan. Masih bersama dengan saya Pendeta Fernando Siombing di channel yang sama. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Wow, luar biasa saudaraku, ini kasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang hebat, orang luar biasa dalam Tuhan. Saudaraku, renungan saat ini berbicara tentang iman dan ketaatan. Sekali lagi, iman dan ketaatan. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang akan kami renungkan saat ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami boleh melakukan firman ini hari lepas hari, dan kami boleh diubahkan, dan hidup kami boleh sama seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan saat ini terambil dalam surat Roma pasal pertama ayat 17. Lalu kita akan lanjut dalam Yakobus pasal 2 ayat ke-22. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yakobus pasal 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Haleluya, haleluya. Saudaraku, jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu berarti kita mengaku bahwa Dialah Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Bukan hanya sanggup menolong, tetapi Dialah Tuhan Allah dan Juru Selamat kita semua. Dialah pencipta langit dan bumi ini. Dialah satu-satunya Allah yang perkasa, yang menjelma menjadi manusia dan rela mati untuk keselamatan manusia, keselamatan setiap orang yang harus dihukum di dalam keberdosaannya. Jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu berarti Dialah Tuhan atas seluruh hidup saudara dan saya ini, atas seluruh hidup kita, sehingga segala keinginan, segala kehendak, bahkan pikiran kita dapat selaras dengan pikiran Kristus. Lalu jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka tentu saja Dia adalah Tuhan atas waktu hidupmu, atas waktu hidup saudara dan saya. Dan jika Dia Tuhan atas gereja kita, maka segala kehendaknya menjadi kehendak gereja. Dan jika Yesus adalah Tuhan, maka Dia juga Tuhan atas bangsa-bangsa, atas bangsa kita, sehingga kita rindu semua orang dapat mengenal Dia, mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, iman dan ketaatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi saudaraku dikasih Tuhan, jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita wajib mentaati segala perintah-perintahnya. Orang yang taat, pastilah dia percaya kepada Yesus. Atau sekali lagi saya mau katakan, orang yang taat kepada Yesus, pastilah dia percaya sepenuhnya kepada Yesus. Satu-satunya cara Allah membangun gerejanya adalah dengan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, Injil Kristus. Dan Paulus saudara dipanggil agar semua bangsa ini percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti akan berbuah ketaatan. Dan kita saudara bisa menilai apakah kita sungguh-sungguh, apakah kita benar-benar percaya dengan dilihat dari ketaatan kita kepada Dia, kepada Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, iman yang lahir
dari firman Allah, pastilah berbuah ketaatan. Sekali lagi, iman yang lahir dari firman Allah pastilah berbuah ketaatan. Itulah iman yang sejati. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus, yang menjadi buah dari ketaatan kita. Iman yang tidak berbuah ketaatan maka bukanlah iman yang menyelamatkan. Matius pasal 7:21, Yakobus pasal 2:14. Sebab iman tanpa perbuatan, sekali lagi, iman tanpa perbuatan atau ketaatan tidak ada artinya, atau mati. Jadi saudaraku, iman tampak dari perbuatan-perbuatan kita yang berproses terus-menerus untuk berubah menuju kesempurnaan. Yakobus pasal 2:18. Dan oleh perbuatan atau ketaatan kita menjadikan iman kita sempurna. Yakobus pasal 2:22. Saudara, kita tentu tahu bagaimana Tuhan memanggil Abraham untuk berangkat ke negeri yang akan dijanjikannya, yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Abraham taat dan ia berangkat, tentu saja dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani pasal 11 ayat 8. Kemudian ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak di atas mezbah, sekalipun telah menerima janji bahwa keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunannya, Abraham rela mempersembahkannya. Abraham rela memberikan anaknya yang tunggal ini. Saudara dapat lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 17. Abraham taat karena iman. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ibrani 11:19. Dari kepercayaan dia seakan-akan telah menerima kembali, sehingga dia berani melakukan apa yang Tuhan minta. Oleh karena ketaatannya, saudara, Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Karena ia percaya kepada Allah, ia percaya kepada Yahweh ini. Karena kepercayaannya, Allah memperhitungkan hal ini kepadanya sebagai kebenaran. Yakobus 2 ayat 21 dan 23. Saudara kekasih Tuhan, di dalam Yakobus pun dikatakan bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Jika tidak, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi sekali lagi, ketaatan lahir dari iman. You believe in Jesus Christ. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Jadi saudara, iman lahir dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan tentu saja pengenalan akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Haleluya. Mazmur 119 ayat 105. Puji Tuhan. Orang yang tidak taat adalah orang yang tidak beriman. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, refleksi dari iman adalah apa? Adalah kenyataannya. Bagaimana seseorang ini taat menunjukkan iman. Kita juga jangan lupa saudara, saat Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, saat Tuhan memanggil saudara untuk memberitakan kabar baik, saat Tuhan memanggil saudara dan mengutus saudara ke tempat yang begitu kering, tempat yang saudara tidak tahu, saudara katakan, yes I am. Ya ini aku, utuslah. Kita taat. Kita harus tahu
apa yang harus kita lakukan. Dan jangan takut. Ia membuka jalan dan menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Sekalipun kita belum mengerti itu semua. Kita belum mengerti secara rinci dan tidak menguasainya. Kita tahu apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan, asalkan kita percaya kepada Dia. Rancangan masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya adalah masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan harapan. Allah tidak mau memberitahukan saudara seluruh masa depan kita secara detail. Dan tentu saja ini merupakan sebuah misteri. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik. Saudara tentu ingat, Salomo diberi hikmat dan kebijaksanaan yang sungguh luar biasa oleh Tuhan. Dan ia menulis di Pengkhotbah pasal 7:14b bahwa manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Cara Tuhan menuntun manusia adalah dengan menuntunnya hari demi hari. Alkitab tidak mengizinkan manusia mencari peramal. Alkitab tidak mengizinkan manusia mencari dukun untuk melihat masa depannya. Kita diminta untuk tidak khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iman tidak dapat dipisahkan dari ketaatan, sebab ketidaktaatan terhadap Allah adalah dosa. Sekali lagi, sebab ketidaktaatan terhadap Allah adalah dosa. Dosa adalah menolak untuk taat kepada Allah dan hidup membelakangi Allah dalam pemberontakan. Orang yang percaya tidak dapat hidup dalam dosa, sehingga iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan. Saudaraku dikasih Tuhan, Injil diberitakan agar membimbing kita kepada ketaatan iman. Roma 16 ayat 25-27. Mari kita mentaati pengajaran firman Allah agar kita tidak menjadi hamba dosa. Mari saudara, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Taat dan percaya saja kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Shalom.